Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan bahas aturan rantai dan juga turunan tingkat tinggi. Oke, sebelum itu saya mau review sedikit tentang aturan-aturan turunan yang sudah dibahas minggu lalu. Ini adalah eh, kolom pertama itu isinya adalah jenis-jenis fungsi dan kolom kedua itu formulasi dari turunannya. Oke, kita langsung ya. Mengapa sih kita perlu aturan rantai? Apabila kita diberikan masalah sebagai berikut, kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi f(x) di mana f(x)-nya adalah min x pangkat 20. Nah, saat diturunkan itu kita memperoleh min 20 x pangkat 19 ya. Udah clear ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita diberi masalah x-nya ini tidak hanya variabel x saja, tapi dia merupakan persamaan kuadrat seperti berikut: x kuadrat min 2x. Nah, seperti apa turunannya? Bila kita menyelesaikan dengan cara yang sama dengan contoh sebelumnya, jadi kita peroleh min 20 x kuadrat min 2x pangkat 19. Nah, ini tidak benar atau masih salah ya. Nah, contoh lainnya misalnya kita diberikan fungsi cos x, kita ya seperti kita tahu turunannya adalah min x. Nah, terus bagaimana kalau kita peroleh cos bukan cuman x tapi x kuadrat min 2x juga. Nah, seperti apa turunannya? Kalau misalnya secara langsung seperti tadi itu tidak bisa. Ini ada teorema yang terkait tentang aturan rantai. Jadi aturan rantai itu adalah untuk fungsi komposisi. Jadi ada fungsi di dalam fungsi ya. Anggap saja kita asumsikan ada y, yaitu fungsi terhadap u, dan u-nya sendiri, u-nya di fu ini merupakan suatu fungsi tersendiri, yaitu gx. Nah, kalau misalnya fungsi yang di dalam f ini atau si gx ini ada dapat diturunkan, differentiable dapat diturunkan, maka pasti f-nya juga bisa kita turunkan. Seperti berikut cara menurunkannya. Jadi kita akan turunkan dulu fungsi luarnya dikalikan fungsi yang di dalam ya. Ini kan fungsi komposisi ya. Ada fungsi di dalam fungsi. Nah, seperti itulah caranya. Kita akan bahas contohnya atau bisa juga dalam notasi dy dx. Kan tadi y-nya itu adalah fungsi terhadap u dan u-nya itu adalah fungsi terhadap x, maka kita turunkan fungsi y ini terhadap u dikali fungsi u-nya diturunkan terhadap x ya. Mungkin lebih terbayang. Contohnya saya punya y, pangkatnya seperti fungsinya seperti ini, maka kita bisa mendefinisikan sebagai berikut. Misalkan yang di dalam kurung itu adalah fungsi u ya, adalah u 2x kuadrat min 4x plus 1-nya adalah u. Kemudian berarti y ini bisa kita tuliskan kembali sebagai u pangkat 20. Ini untuk menyederhanakan ya. Selanjutnya u-nya sendiri yang kita misalkan tadi, kita cari turunannya terhadap x. Kita perolehlah 4x dikurang 1. Nah, selanjutnya y-nya kita turunkan juga terhadap u. Jadi kita peroleh 20 u pangkat 19. Nah, kemudian keduanya ini kita kalikan. Jadi dy dx itu adalah dy du
dikali du dx. Nah, ini kan kenapa bisa dipecah? Nanti du-nya kan bisa kita eliminasi ya, tinggal dy dx aja. Nah, kita perolehlah 20u pangkat 19 dikali 4x dikurang 4. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengganti kembali u-nya. U-nya tadi kita definisikan apa? Yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, seperti ini ya. Gitulah aturan rantai. Cukup gampang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita coba lagi. Saya punya fungsi trigonometri yang di dalamnya adalah ada fungsi x pangkat 3 dikurang 3x. Maka dy dx-nya adalah, kita misalkan dulu yang di dalam kurung itu adalah u. Sehingga si y kita bisa tuliskan kembali sebagai sin u. Nah, du dx itu adalah 3x kuadrat min 3. Sedangkan y diturunkan terhadap u adalah cos u. Sehingga kita peroleh dy dx-nya adalah dy du dikali du dx. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa untuk mengganti u-nya dengan x pangkat 3 dikurang 3x. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan masuk ke turunan tingkat tinggi. Oke, definisi turunan tingkat tinggi itu adalah, ini adalah untuk turunan kedua. Jadi turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Begitu juga turunan ketiga dan seterusnya ya. Oke, ini adalah notasi turunan tingkat tinggi. Turunan pertama bisa ya seperti kita tahu di aksen, nanti turun keduanya ya double aksen dan seterusnya. Jenis-jenis cara penulisannya hati-hati, kalau ini dy dx d kuadrat y dx kuadrat ya, ini cara penulisannya aja. Oke. Beberapa contoh turunan tingkat tinggi. Nah, misal saya punya fx sebagai berikut. Maka saat diminta mencari turunan keduanya, saya perlu cari tahu dulu turunan pertamanya berapa. Nah, turunan pertama dari fx adalah 12x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat, terus min x diturunkan jadi min 1. Terus kalau mau cari turunan keduanya, berarti kita peroleh 36x kuadrat dikurang 6x. Dan begitu seterusnya ya, x pangkat 3-nya berarti 72x dikurang 6. Dan seterusnya. Nah, ini kalau sin, turunan pertamanya adalah cos, turunan keduanya min sin, turunan ketiganya adalah min cos, dan seterusnya. Nah, apa sih penerapan dari turunan tingkat tinggi? Salah satunya adalah itu kita mencari yang namanya kecepatan dan juga percepatan. Kalau belajar fisika lagi ya. Nah, misalnya posisi suatu objek pada suatu waktu dinyatakan dengan fungsi S terhadap T-nya waktu ya. Kemudian kecepatannya itu adalah dinotasikan dengan V atau velocity pada suatu T, yaitu turunan pertama dari fungsi posisi ya. Kemudian kalau percepatannya itu adalah kita notasikan dengan A, yaitu turunan kedua, turunan pertama dari velocity dari V, atau turunan kedua dari fungsi posisi. Oke, kita bahas contohnya. Nah, misalkan diberikan suatu fungsi S, posisi objek terhadap waktunya adalah T pangkat 3 dan seterusnya. Maka kalau
misalnya ini ada beberapa pertanyaan. Nah, kapan kecepatannya bernilai 0, kapan kecepatan bernilai positif, kapan objek bergerak ke arah kiri, dan kapan percepatan bernilai positif. Kita bahas ya. Oke. Kita punya S-nya ini. Kecepatan bernilai 0. Berarti yang kita cari adalah kecepatan tadi adalah velocity V. V saat V-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita akan turunkan 1 kali fungsi S ini. Kita turunkan 1 kali, kita peroleh 3T kuadrat min 24T ditambah 36 sama dengan 0. Kemudian kita cari, kita faktorkan, kita perolehlah T-nya adalah 2 atau T sama dengan 6. Jadi kecepatannya akan bernilai 0 saat T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kapan kecepatan bernilai positif? Nah, berarti kecepatannya kalau tadi sama dengan 0, ini berarti kecepatannya lebih dari 0. Kapan VT-nya lebih dari 0? Maka dengan cara yang sama berarti kita turunkan cukup 1 kali, terus kita buat lebih dari 0. Berarti kita buat, kita faktorkan dan kita peroleh split point-nya adalah T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Nah, jadi kita bisa uji tanda kalau misalnya T-nya dari split point ini dari hasil split point, tidak lurus, saya dapat angka 2 dan saya dapat angka 6. Oke, selanjutnya saya back dulu kali ya di sini. Oke, saya dapat split point-nya ini. Kemudian kita uji tanda bagaimana nilai pada daerah ini, dan berarti akan ada 3 daerah ya, 1, 2, 3. Nah, kita coba dulu saat X sama dengan, misalkan kita mau periksa daerah yang sebelah sini. Nah, kita periksa daerah sebelah sini. Kita periksa daerah sebelah ini, saya ambil misalnya X-nya adalah 0 ya. Oke, saya ambil X-nya adalah 0. Kita substitusikan ke sini. 3 dikali 0 dikurang 2 dikali 0 dikurang 6. Ini hasilnya adalah 3 dikali min 2 dikali min 6. Hasilnya ternyata lebih dari 0 atau nilainya positif ya. Oke, berarti ini hasilnya kita tandain itu adalah positif. Oke. Selanjutnya kita akan cek daerah yang di sini. Kita ambil misalnya 3 ya. Kalau dimasukkan angka 3 di sini, 3 dikurang 2 positif, 3 dikurang 6 negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Terus kita ambil daerah yang di sini, misalkan kita ambil 7. Kalau saya ambil 7, ini hasilnya adalah positif, di sini 7, hasilnya positif. Positif ketemu positif, positif. Nah, selanjutnya karena tanda pertidaksamanya adalah lebih dari, maka yang kita pilih adalah daerah yang bertanda positif. Berarti kita ambil yang ini dan yang ini. Maka kesimpulannya itu adalah daerah T kecil dari 2 atau T lebih dari 6. Ini adalah daerah hasilnya ya.
Itu untuk kecepatan bernilai positif. Oke. Nah, ini bisa kita simpulkan seperti berikut. Oke, nah untuk yang ketiga, kapan objek bergerak ke kiri? Nah, objek bergerak ke kiri artinya kita bisa cari dengan velocity-nya itu kecil dari 0. Dengan cara yang sama, kita juga dapat tadi split point-nya 2 dan 6 ya. 2 dan 6. Nah, tadi ini positif, negatif, positif. Nah, kita ambil yang karena kecil dari 0, kita ambil daerah yang negatif. Maka kita peroleh solusinya adalah T-nya itu ada di antara 2 sampai 6 detik. Ya. Nah, ini untuk cari yang C. Kemudian untuk percepatan tadi adalah turunan kedua ya dari S atau turunan satu lagi dari V. Nah, percepatan bernilai positif berarti A-nya kita mau lebih dari 0. Nah, setelah diturunkan kita peroleh dari ini harusnya turunan dari V adalah 6T dikurang 24. Jadi ini V-nya kita turunkan sekali lagi. Ya, atau kalau mau mulai dari S, turunkan 2 kali berarti ya, karena V itu adalah S aksen ya. Jadi saya cukup menurunkan sekali lagi aja. Jadi ini dapatlah 6T dikurang 24. Kita cek dia lebih dari 0. Berarti saya peroleh T itu adalah lebih dari 4. Maka percepatannya akan bernilai positif saat T lebih dari 4. Oke, sekian penjabaran tentang aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Semoga membantu Anda dalam memahami materi kita kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.